Selamat datang kembali. Kita semua pasti kenal lah ya nama Isaac Newton. Langsung kepikiran apel, gravitasi, jenius gitu kan, yang mengubah cara kita lihat alam semesta. Tapi seberapa kenal Anda sama sosok di balik nama besar itu? Pernah nggak kepikiran, gimana kalau saya bilang arsitek hukum fisika ini ternyata juga orang yang penuh luka, punya dendam kesumat, nyimpen keyakinan rahasia yang wah bisa bahaya banget zaman itu, terus terobsesi sama praktek-praktek aneh yang baru ketahuan ratusan tahun setelah dia meninggal. Persis. Hari ini kita nggak cuma ngomongin rumus F sama dengan MA atau soal kalkulus aja nih. Kita mau coba bongkar lapisan-lapisan hidupnya Newton. Menyelami pikirannya yang, wah rumit banget. Mulai dari masa kecilnya yang pahit, yang ngebekas banget, terus ambisinya yang ternyata dipicu sama balas dendam, sampai pergulatan batinnya antara sains, keyakinan yang ya bisa dibilang terlarang, dan obsesi gelap yang kayaknya mewarnai akhir hidupnya. Jadi ini semacam upaya ya buat memangali manusia seutuhnya di balik monumen Isaac Newton itu. Yuk kita mulai deh perjalanan ini. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Kelahirannya aja udah, penuh cerita ya. Prematur, kecil banget katanya, sampai muat di cangkir seliter gitu. Dan ayahnya udah meninggal sebelum dia lahir. Tapi kayaknya trauma terbesarnya datang pas umur 3 tahun ya. Momen krusial banget kayaknya itu. Iya, itu momen yang sangat menentukan. Ibunya, Hannah Ayscough, nikah lagi sama pendeta Barnabas Smith. Nah, karena pernikahan ini, ibunya pindah. Dan Newton kecil ditinggal diasuh sama neneknya, Marjorie Ayscough. Coba deh bayangin, anak sekecil itu ditinggal gitu aja. Jelas ini bikin Newton tumbuh nyimpen kemarahan yang, wah dalam banget, rasa ditinggalin sama ibu dan ayah tirinya. Ini bukan ngarang loh ya, ada catatannya sendiri. Waktu dia umur 19 tahun, dia ngaku dosa, dia pernah kepikiran, bahkan ngancem, mau bakar rumah mereka. Astaga, sampai segitunya. Jadi rasa ditinggalkan sama dendam itu kayak bayangan gitu ya dalam hidupnya. Jangan-jangan itu jadi semacam bahan bakar tersembunyi buat dia? Sangat mungkin. Perasaan kalau ayah tirinya itu udah ngerabut ibunya, rasa dikhianati gitu, itu jadi luka inti. Tapi ya menariknya, di tengah rasa pahit itu, muncul sisi lain. Dari kecil tuh dia udah nunjukin bakat praktis gitu. Ada cerita dia bikin model kincir angin, terus penggilingan tepung mini, yang digerakin pakai tikus. Tikus. Kreatif juga ya. Jadi ada kontras ya, anak yang luka batinnya dalam tapi juga punya percikan jenius dan keterampilan aneh gitu. Gimana lanjutannya pas dia sekolah di The King's School? Katanya juga nggak mulus-mulus amat kan? Wah, jauh dari mulus. Ada cerita dia dibully, terus sempat dikeluarin malah sekitar Oktober 1659 itu. Ibunya kan udah jadi janda lagi tuh, balik ke rumah. Newton malah dipaksa jadi petani. Padahal Newton benci banget kerjaan itu. Ngerasa nggak cocok lah pokoknya. Dikeluarin dari sekolah, dipaksa jadi petani, terus gimana ceritanya dia bisa balik lagi ke jalur akademis malah jadi yang terbaik? Ini titik balik penting nih. Nah, ini untungnya ada kepala sekolahnya, Pak Henry Stokes. Dia lihat potensi luar biasa di Newton. Terus ngebujuk ibunya supaya Newton boleh balik sekolah. Dan di sini nih, lapisan kompleksnya Newton kelihatan lagi. Tahu nggak motivasinya buat balik sekolah dan belajar giat banget apa? Menurut beberapa catatan nih, salah satu pendorong utamanya itu pengen balas dendam sama anak yang ngebully dia dulu. Jadi ambisi yang lahir dari rasa sakit ini malah bikin dia jadi murid peringkat teratas. Dia mulai bikin jam matahari yang akurat, model-model mekanik yang lebih rumit. Gila, balas dendam jadi pemicu kejeniusan. Aneh banget ya kombinasinya. Nah, prestasi ini yang akhirnya bawa dia ke Trinity College, Cambridge kan? Walaupun perjuangannya belum selesai ya. Betul, dibantu pamannya juga sih akhirnya dia masuk Cambridge tahun 1661. Tapi ya itu, masuknya nggak kayak mahasiswa biasa, statusnya sub-Caesar. Artinya dia harus kerja jadi pelayan pribadi, kayak valet gitu buat mahasiswa kaya atau dosen, buat bayar biaya kuliahnya. Bayangin aja, calon penemu hukum gravitasi mulai karir akademisnya dari nyuci baju atau ngelayanin orang. Pasti itu ngebentuk karakternya juga ya. Kapan dia mulai nunjukin potensi intelektualnya yang beneran di Cambridge? Titik baliknya itu sekitar tahun 1664, pas dia dapat beasiswa penuh. Nah, ini ngebebasin dia dari kerjaan pelayan, jadi bisa fokus belajar. Disinilah otaknya mulai meledak.
Dia mulai baca karya-karya filsuf, ilmuwan top, tapi nggak cuma nelen gitu aja. Dia mulai kritis, mempertanyakan ajaran Aristoteles yang waktu itu masih dominan banget. Dia bikin buku catatan pribadi yang terkenal itu, Questiones Quaedam Philosophicae. Isinya ya pertanyaan-pertanyaan filosofis dia, pemikiran kritisnya. Dan di periode ini juga, dasar-dasar penemuan besarnya mulai diletakkan. Sebelum wabah itu menyerang. Tepat. Sekitar tahun 1665 itu, dia udah nemuin teorema binomial umum. Terus mulai ngembangin dasar-dasar yang nanti jadi kalkulus diferensial dan integral. Tapi ya ironisnya, kayak yang kamu bilang tadi, justru bencana besar yang malah memicu periode paling kreatif dalam hidupnya. Wabah pes besar itu loh, tahun 1665, bikin Universitas Cambridge ditutup. Newton terpaksa pulang kampung ke Woolsthorpe Manor. Jadi masa isolasi paksa 2 tahun itu malah jadi annus mirabilisnya dia, tahun keajaiban gitu. Persis. Newton sendiri nyebut periode 1665-1667 ini sebagai the prime of my age for invention. Usia puncak penemuannya lah. Jauh dari kampus, di desa yang tenang, otaknya malah kerja keras luar biasa. Disinilah dia ngembangin teori kalkulusnya lebih dalam, ngelakuin eksperimen optik pakai prisma itu, yang ngebuktiin cahaya putih itu gabungan semua warna pelangi, bukan diubah sama prisma. Dan yang paling penting, mulai ngerumusin hukum gravitasi universal. Ngomongin kalkulus nih, ini kan jadi salah satu drama paling pahit ya di sejarah sains. Perseteruannya sama Gottfried Wilhelm Leibniz. Gimana sisi kompetitif Newton muncul di sini? Wah, ini contoh klasik sisi lain Newton. Kompetitif banget, posesif sama karyanya, dan bisa jadi pendendam. Keduanya, Newton sama Leibniz, itu ngembangin kalkulus sendiri-sendiri. Kira-kira waktunya barengan lah. Tapi pas mulai ribet siapa yang duluan, waduh, jadi runyam. Puncaknya itu pas Royal Society, lembaga ilmiah paling top di Inggris, yang nanti malah dipimpin Newton sendiri, bikin komite buat nyelidikin. Tahun 1711, komite itu, yang banyak dibilang dipengaruhi Newton, nuduh Leibniz plagiat, nyebut dia penipu. Brutal banget lah perang reputasinya. Bener-bener ya, nunjukin sisi lain dari ilmuwan yang kita bayangin tenang gitu. Nah sekarang kita ke ikon paling populer, cerita apel. Seberapa bener sih beneran kepalanya ketimpa apel? Legenda apel ini kuat banget, tapi detailnya sering salah kaprah. Nggak ada bukti kuat apelnya nimpa kepala dia. Sumber terdekat yang kita punya ngasih gambaran agak beda. Si filsuf Perancis terkenal, Voltaire, dapat cerita dari keponakan Newton, Catherine Barton. Katanya Newton lagi jalan-jalan di kebun, lihat apel jatuh, nah itu yang bikin dia mikir soal gravitasi. Catatan lain yang lebih langsung dari temennya, William Stukeley. Stukeley nyatat obrolannya sama Newton pas sudah tua. Menurut Stukeley, Newton cerita inspirasinya datang pas lagi duduk termenung di kebun, lihat apel jatuh. Pertanyaan kunci yang muncul di otaknya itu bukan aduh sakit, tapi kenapa apel selalu jatuhnya lurus ke bawah, ke pusat bumi? Kok nggak ke samping atau malah ke atas? Oh, jadi bukan momen eureka karena kejedot, tapi pertanyaan mendasar dari observasi pas lagi santai gitu ya? Tepat sekali. Pertanyaan itu percikannya. Kenapa selalu ke bawah? Pasti ada gaya tarik. Tapi penting banget nih dicatat. Ini bukan berarti teori gravitasi langsung jadi gitu aja di bawah pohon apel. Prosesnya panjang banget. Butuh sekitar 2 dekade mikir intensif. Ngitung matematis yang rumit banget. Surat-suratan sama ilmuwan lain, baru dia bisa nerbitin mahakaryanya Principia Mathematica. Pertanyaan awal soal apel itu berkembang jadi lebih besar. Gaya tarik yang bikin apel jatuh sama nggak sih sama gaya yang nahan bulan biar tetap ngorbit ngelilingin bumi? Dan perjuangan buat ngebuktiin ini katanya bikin dia stres berat ya? Banget. Ada laporan pas dia lagi intens ngerjain Principia, terutama pas ngolah data orbit planet sama bulan buat buktiin hukum gravitasinya, Newton itu sampai stres berat. Kehilangan nafsu makan, susah tidur berhari-hari. Jadi ini bukan cuma ilham puitis, tapi kerja keras otak yang luar biasa. Nah, setelah masa penemuan penting ini, dia balik ke Cambridge, karirnya naik. Gantiin gurunya, Isaac Barrow, jadi profesor Lucasian Mathematics. Posisi keren banget itu. Tapi, di balik citra profesor rasional ini, ada pergulatan keyakinan yang sangat pribadi dan bahaya banget zaman itu.
Sangat berbahaya. Ini salah satu sisi Newton yang paling bikin kaget dan jarang orang tahu. Meskipun dia dibesarin di gereja Anglikan Inggris, Newton itu diam-diam nolak doktrin paling dasar kekristenan ortodoks, Tritunggal. Dia ngikutin pandangan Arianisme, aliran teologi yang dianggap sesat sama gereja, yang ngelihat Yesus Kristus itu makhluk ciptaan Tuhan Bapa, di bawah Bapa, bukan setara dalam Tritunggal. Wow. Di Inggris abad ke-17, nolak Tritunggal itu bukan main-main loh ya. Konsekuensinya apa kalau ketahuan? Cuma nulis pandangan teologisnya ini di catatan pribadi atau surat rahasia ke sedikit orang, kayak filsuf John Locke. Tapi anehnya, keyakinan sesat ini nggak bikin dia jadi anti-agama atau mikir sains itu lawan iman gitu. Justru kebalikannya. Buat Newton, keteraturan alam semesta yang diungkap sama hukum fisika dan matematika itu bukti paling kuat adanya sang perancang yang cerdas dan maha kuasa. Dia malah secara eksplisit ngingetin jangan sampai penemuannya dipakai buat dukung pandangan ateis atau mikir alam semesta cuma mesin jam raksasa gitu aja. Dia pernah bilang, gravitasi yang ngejelasin gerakan planet, tapi nggak bisa ngejelasin siapa yang naruh planet itu bergerak. Tuhan ngatur segalanya. Dia lihat Tuhan itu bukan cuma pencipta awal, tapi pengatur aktif. Paradoks banget kan? Revolusioner ilmiah, tapi didorong keyakinan religius mendalam yang keyakinannya sendiri dianggap sesat. Perjalanan karirnya terus ngambil arah yang nggak disangka-sangka ya. Udah puluhan tahun di Cambridge, dia pindah ke London tahun 1696 jadi pejabat di Royal Mint, tempat cetak uang kerajaan Inggris. Akhirnya malah jadi Master of the Mint. Apa nih yang bikin dia pindah? Dan peran ini nunjukin sisi apa lagi dari dia? Kepindahannya ke London dan jabatan di Mint itu memang kayak banting setir ya. Mungkin pengen pengaruh lebih luas, mungkin juga bosen sama dunia akademis. Tapi yang jelas peran di Mint ini nunjukin banget sisi lainnya. Keras, pragmatis, nggak kenal lelah, bahkan bisa dibilang kejam. Tugas utamanya itu beresin mata uang Inggris sama berantas pemalsuan dan pemotongan koin yang lagi parah banget dan dianggap kejahatan serius setara pengkhianatan negara. Dan dia nggak cuma duduk di kantor ngurusin surat-surat gitu. Wah, jauh dari itu. Dia turun langsung ke lapangan. Bayangin Newton, si pemikir abstrak itu, nyamar masuk ke bar kumuh, sarang penjahat di London buat ngumpulin info dan bukti. Antara 1698 sampai 1699 aja, dia sendiri nginterogasi ratusan saksi, informan, sama tersangka pemalsu. Dia pakai otaknya yang analitis itu buat bikin kasus yang kuat dan nggak ragu pakai kekuasaannya buat nuntut pelaku tanpa ampun. Katanya dia berhasil bawa sekitar 28 pemalsu koin ke pengadilan dan dihukum gantung. Jadi, ketelitian dan kegigihan yang sama kayak pas dia neliti sains, sekarang dipakai buat berantas kejahatan, sampai bikin orang dihukum mati, benar-benar melengkapi gambaran kompleksnya dia ya. Banget, ini nunjukin sisi pragmatisnya, tapi ya mungkin juga sisi pendendamnya, ketidakmauannya buat maafin orang, yang kelihatan juga pas ribut sama Leibniz atau Robert Hooke. Dia lihat pemalsuan itu serangan ke negara, dan dia hadapi dengan tegas dan dingin. Akhirnya dia dapat pengakuan publik tertinggi kan? Jadi Presiden Royal Society tahun 1703, dapat gelar Sir dari Ratu Anne tahun 1705, ilmuwan pertama yang dapat gelar kesatria karena sains. Jadi ikon nasional lah. Tapi gimana kehidupan pribadinya di tengah ketenaran dan kekuasaan itu? Dia bahagia nggak sih? Gambaran kehidupan pribadinya justru penuh kontras dan mungkin kesepian ya. Di satu sisi dia tokoh publik hebat. Di sisi lain banyak yang bilang dia tuh tertutup banget, susah dideketin, gampang tersinggung, sering dianggap sombong, nyimpen dendam lama. Persahabatan deket yang pernah dia punya kayak sama matematikawan Swiss, Nicolas Fatio de Duillier, bisa putus gitu aja dan nyakitin. Pisahnya sama Fatio tahun 1693 itu barengan sama periode dia ngalamin semacam gangguan saraf atau depresi berat. Gangguan saraf? Serius itu? Ada buktinya? Cukup serius kayaknya. Pas periode itu dia insomnia parah, nggak nafsu makan, paranoid. Dia ngirim surat-surat aneh yang nuduh nggak jelas ke temen-temennya. Misalnya dia tiba-tiba nuduh sahabatnya John Locke mau ngejebak dia pakai perempuan. Dia minta maaf sih setelahnya, tapi ini nunjukin ada kerapuhan mental di balik kejeniusannya. Filsuf Voltaire malah bilang Newton itu kayaknya nggak punya nafsu kayak manusia pada umumnya. Dan emang banyak yang percaya dia meninggal perjaka. Nggak pernah nikah atau punya hubungan romantis. Tapi kayak biasa ya sama Newton, pasti ada sisi lainnya lagi kan? Selalu ada.
Kontrasnya, keponakannya Catherine Barton yang tinggal sama dia dan ngerawat pas tua, ngegambarin sosok paman yang penyayang banget dan murah hati. Dia juga katanya dermawan ke kerabat lain. Terus ada kutipannya yang ambigu tapi terkenal, kalau saya bisa melihat lebih jauh, itu karena berdiri di atas bahu para raksasa. Ini sering dikutip sebagai contoh rendah hati ya, tapi beberapa ahli sejarah curiga ini jangan-jangan sindiran halus buat rivalnya Robert Hooke, yang badannya pendek dan agak bungkuk. Nggak ada yang tahu pasti sih niatnya. Jadi bahkan pas lagi rendah hati pun mungkin ada durinya dikit ya. Gimana dia sendiri ngelihat pencapaian hidupnya yang luar biasa itu pas mau akhir hayatnya? Sementara lautan kebenaran yang luas terbentang di depan belum terungkap. Ini bisa jadi ekspresi rendah hati yang tulus ya di depan misteri alam semesta. Dia meninggal dengan tenang, pas tidur, Maret 1727, umur 84. Penghormatannya luar biasa, dimakamin megah di Westminster Abbey, tempat Raja dan Ratu Inggris. Pengakuan tertinggi lah. Tapi ceritanya nggak selesai di situ kan. Warisannya ternyata lebih dari sekedar prinsipia dan optics. Ada kotak Pandora yang belum dibuka. Tepat sekali. Newton emang nggak ninggalin surat wasiat resmi, hartanya udah dibagi-bagi pas hidup. Tapi dia ninggalin harta karun lain, warisan tersembunyi yang gede banget, sekitar 10 juta kata. Dalam bentuk catatan, jurnal, manuskrip yang nggak pernah diterbitin pas dia hidup. Dan isi dari sebagian besar tulisan ini, nah ini yang benar-benar bikin kita kaget. Soal Isaac Newton, si ikon rasionalitas itu. 10 juta kata? Itu kan setara puluhan buku tebal. Isinya apa? Jangan bikin penasaran dong. Siap-siap ya, sebagian besar dari tulisan rahasia ini bukan soal fisika, matematika, atau optik. Subjek utamanya adalah alkimia dan teologi kiamat. Iya, Isaac Newton, bapak fisika modern, ternyata ngabisin sebagian besar waktu dan energi otaknya secara rahasia buat belajar dan praktek alkimia seni kuno, buat ngubah logam jadi emas, nyari batu filsuf, ramuan keabadian. Sesuatu yang sekarang kita anggap pseudoscience atau ilmu gaib. Alkimia? Serius? Bukan cuma iseng-iseng baca doang? Bukan iseng, tapi obsesi mendalam. Dia baca teks-teks alkimia kuno, nyalin manuskripnya hati-hati, bikin laboratorium rahasia sendiri, ngelakuin eksperimen alkimia yang nggak kehitung jumlahnya, sering pakai zat bahaya kayak merkuri, malah analisis modern dari sampel rambutnya nemuin kadar merkuri tinggi banget. Ada dugaan kuat kalau keracunan merkuri kronis gara-gara eksperimen alkimianya ini yang mungkin bikin perilaku aneh dan gangguan sarafnya di kemudian hari. Jadi, sisi gelap dan obsesif ini malah secara harfiah ngeracunin dirinya sendiri. Terus, apa yang terjadi sama naskah-naskah rahasia ini setelah dia meninggal? Nasibnya juga penuh cerita. Setelah dia meninggal, pihak Universitas Cambridge yang ngecek warisan tulisannya nganggap naskah alkimia dan teologi ini nggak layak terbit. Mereka cuma nyimpan yang soal sains resmi. Mayoritas naskah rahasia ini jatuh ke tangan keluarganya, terus kayak terlupakan gitu aja hampir 2 abad, sebelum akhirnya dilelang besar-besaran di Sotheby's London tahun 1936. Dilelang? Terus siapa yang sadar nilainya? Untungnya salah satu pembeli utamanya itu ekonom terkenal John Maynard Keynes. Keynes ini kayak terpesona gitu sama sisi tersembunyi Newton. Dia ngumpulin lagi naskah-naskah yang kesebar itu, terutama yang soal alkimia dan teologi. Keynes ini yang kemudian bilang Newton itu bukan orang pertama zaman pencerahan, tapi penyihir terakhir. Naskah yang dikumpulin Keynes sekarang disimpan di Cambridge sama Yerusalem. Pelan-pelan dipelajari. Malah baru-baru ini tahun 2020 ada beberapa lembar catatan Newton soal resep obat wabah pes yang pakai katak dihalusin. Muncul terus dilelang online. Luar biasa. Jadi, sosok Isaac Newton yang selama ini kita kenal sebagai puncak rasionalitas ilmiah, itu cuma satu sisi koin ya. Di baliknya ada pencari rahasia alam semesta yang jauh lebih rumit, penuh kontradiksi. Jenius matematika sekaligus alkemis obsesif, ilmuwan empiris sekaligus teolog radikal dengan keyakinan terlarang, penyendiri pendendam tapi juga bisa penyayang. Manusia utuhlah dengan segala terang dan gelapnya. Dan ini bawa kita ke pertanyaan terakhir. Buat Anda renungkan, gimana kalau dunia kenal Newton yang ini si alkemis, si teolog kiamat dari awal barengan sama prinsipianya? Apa cerita soal revolusi ilmiah bakal beda? Seberapa tipis sih sebenarnya batas antara sains, filsafat alam, keyakinan spiritual, sama yang kita sebut okultisme zaman itu, bahkan di otak seorang Isaac Newton? Dan pertanyaan paling bikin penasaran, di antara 10 juta kata warisan tersembunyinya itu,
misteri apa lagi yang masih nunggu diungkap? Yang mungkin bisa sekali lagi ngubah cara kita mandang salah satu pikiran terbesar dalam sejarah manusia. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.